nol. Yang kedua kita mencari topik di mana dia tidak simultan, tapi bisa kita pecah sehingga yang lain bisa bisa juga mengembangkan, tapi masih satu lingkaran atau topik yang sama. Begitu ya kira-kira. Oh ya, ini saya baca di ICC ini nampaknya syaratnya berasal dari institusi yang berbeda ya. Itu kemarin. Jadi nanti kalian pakai institusi waktu S1. Iya. Atau gimana? Kemarin gitu Bapak dari kayak Mbak gitu Hussein. aja ya. Ya. Itu aman. Kemudian di submit. Oke, kalau begitu saya izin share screen ya. Iya Bapak. Kira berarti kan gini, kajian kita kan ada 4 orang ya. Jadi topik utama kita kajian teoritis tentang ekonomi Pancasila, koperasi sebagai bentuk implementasi Pancasila. Yang pertama mungkin kita lihat historinya. Nah, kajian histori ekonomi Pancasila. Nah, bagaimana sih sejarahnya ekonomi Pancasila itu? Siapa yang pertama kali menyampaikan atau mengeluarkan dalam tanda kutip istilah ekonomi Pancasila? Nah, kita kan bisa mengkaji ini, kajian histori. Yang kedua, kajian teoritis. Nah, teoritisnya itu lebih kepada pengertian-pengertian atau definisi-definisi. Sebenarnya sama kurang lebih antara dua hal ini. Tapi kalau luaran dari yang pertama, itu dia endingnya adalah melihat alur waktunya. Nah, jadi dari waktu ke waktu siapa saja. Jadi nanti ada tabel tahun sekian, siapa yang pernah menyampaikan tentang ekonomi Pancasila dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kajian teori ini lebih kepada definisi. Ya, definisi ekonomi Pancasila. Nah, kita searching di internet saja sistem pencariannya. Nah, ini lebih pada tabel waktu, nanti tahun, tanggal, atau event apa ketika pernyataan tentang ekonomi Pancasila itu dikemukakan. Kemudian ini lebih ke definisi teori, secara teoritis tentang apa itu ekonomi Pancasila. Kemudian ini bentuk implementasi ekonomi Pancasila. Ini lebih kepada lebih kepada penerapan ya. Penerapan. Nah, ada tadi yang menyatakan satu koperasi. Nah, apakah ada sistem lain yang itu juga berkaitan dengan ekonomi Pancasila selain koperasi? Mungkin ada, mungkin barter atau apa gitu. Karena sekarang kan di daerah-daerah tertentu itu barter masih ada. Dan istilahnya menukar, misalnya kayak di NTT atau di daerah mana gitu yang masih menggunakan sistem itu, atau yang setiap. Nah, jadi luaran dari yang poin ketiga ini lebih kepada bentuknya. Kalaupun koperasi dijelaskan apa yang menjadi kekhasan koperasi itu dengan berpatokan pada ekonomi Pancasila dibandingkan koperasi-koperasi yang lain. Mungkin koperasi di luar negeri itu benar-benar orientasinya benefit, keuntungan yang mereka cari. Sedangkan koperasi di Indonesia lebih pada orientasi membantu. Seperti apa? Kemudian indikator atau konstruk ekonomi Pancasila ini definisi dari definisi ekonomi Pancasila nanti kan akan menghasilkan atau menghasilkan konstruk atau menghasilkan apa ya istilahnya itu instrumen atau skala ekonomi Pancasila. Nah, skala inilah yang kemudian secara teoritik kita kembangkan, skala pengukuran ekonomi Pancasila. Jadi indikator ekonomi Pancasila itu apa sih?
dari teori-teori, misalnya dari definisinya, baru kemudian diturunkan ke operasional dan juga ke sisi. Jadi fokusnya sampai di situ. Jadi seharusnya setelah ini outputnya adalah prototipe berupa instrumen untuk mengukur bagaimana penerapan ekonomi Pancasila. Tapi kita tidak sampai pada tahap tadi review oleh pakar dan lain sebagainya. Ini semua hanya kajian teoritis. Di sini luarannya adalah indikator dari ekonomi Pancasila. Seperti itu. Jadi indikator ekonomi Pancasila itu sebenarnya sinkron juga dengan ini, definisi ekonomi Pancasila ini. Definisi ekonomi Pancasila itu apa sih? Maksudnya kita lihat ya. Kemarin itu kayaknya ada yang disampaikan oleh Pak ini. Ekonomi Pancasila adalah sebuah sistem perekonomian didasarkan pada 5 sila dalam Pancasila. Istilah ekonomi Pancasila baru muncul pada tahun 1967. Nah, ini kan yang satu, ya, ekonomi Pancasila baru muncul pada tahun 1967. Ini kan historinya. Nah, kita bisa menarasikan ataupun menceritakan tentang ekonomi Pancasila tersebut. Definisi ekonomi Pancasila adalah suatu konsep yang nah, misalnya ini ya, dari Mbak Pusdadi, ekonomi Pancasila adalah sebuah sistem perekonomian didasarkan pada 5 sila dalam Pancasila. Ini lebih ke bentuk, ya, ini lebih ke bentuk. Kemudian istilah ekonomi Pancasila baru muncul pada tahun 1967, berarti ini lebih ke historinya yang tadi. Ketika itu belum begitu jelas apa yang dimaksud dengan istilah itu. Istilah itu menjadi lebih jelas ketika pada tahun 1979 Emil membahas kembali dimaksud dengan ekonomi Pancasila. Pada esensinya, ekonomi Pancasila adalah suatu konsep kebijaksanaan ekonomi. Setelah mengalami pergerakan seperti bandul jam dari kiri ke kanan hingga mencapai titik keseimbangan. Ke kanan artinya bebas mengikuti aturan pasar, sedangkan ke kiri artinya mengalami intervensi negara dalam bentuk perencanaan terpusat. Secara sederhana, ekonomi Pancasila dapat disebut sebagai sebuah sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau ekonomi pasar terkendali. Nah, ini kan jadi definisinya juga ini. Pasar terkendali tadi. Kemudian mungkin ada istilah-istilah lain yang mendekati pengertian ekonomi Pancasila, yaitu ekonomi campuran, maksudnya campur antara sistem kapitalisme dan sosialisme atau sistem ekonomi jalan ketiga. Nah, di sini juga kita bisa melihat indikator itu dengan melihat bagaimana sih sistem kapitalisme, bagaimana sih sistem sosialisme, kemudian apa yang membedakan ekonomi Pancasila dari kedua sistem tersebut, sehingga dianggap sebagai ekonomi jalan ketiga. Nanti bisa kita bedah di sini. Ekonomi berlaku di Amerika Serikat Utara, Barat, sudah tidak asli kapitalis, tapi bukan pula sosialis. Persepsi umum menilai bahwa sistem ekonomi Amerika Serikat adalah sebuah model ekonomi kapitalis yang paling representatif, sedangkan sistem ekonomi Soviet atau Tiongkok model sosialis yang paling bagus. Model ekonomi mendekati model ekonomi campuran di sistem ekonomi Inggris atau negara Eropa Barat yang lazim disebut sebagai negara kesejahteraan welfare state. Jadi yang ini juga kita perlu membedakan apa yang membedakan ekonomi Inggris dan Eropa Barat ini dengan ekonomi Pancasila yang kita anut. Begitu saya kira tawaran saya. Oke, kalau saya pribadi kayaknya nggak berkeberatan. Mungkin teman-teman yang lain gimana? Saya setuju, lebih pas sama konsep yang ini. Oke. Saya juga setuju, Pak. Tapi saya punya pertanyaan, Pak.
menghubungkan dengan G20-nya di bagian mana, Pak? G20 itu ada yang bisa mendetailkan ke saya itu negara apa itu? Sebentar ya, kita cari di internet saja kalau gitu. G20. Kalau kemarin sih sempat baca-baca sama kata Mas Bima juga, itu beliau sempat diskusi juga, itu intinya apa namanya, negara-negara industri ya Bapak ya, yang perekonomiannya cukup besar kalau nggak salah, yang memiliki dampak ekonomi cukup besar gitu pada dunia. Nah, terus kalau untuk kayak slogannya tahun ini tuh, kemarin tuh saya lupa yang keseluruhannya, cuman kayaknya yang bisa masuk itu adalah bangkit dari apa namanya, pandemi ini Bapak. Jadi kayak upaya tiap negara bangkit dari pandemi ini. Jadi bagaimana kita mentransformasikan pengetahuan, bagaimana kita intinya adalah mengembangkan ekonomi supaya bangkit dari apa namanya, masa pandemi ini. Bapak kan waktu pandemi kemarin kan kayak kita jatuh banget tuh kayaknya, ekonomi apa, merosot sekian besarnya. Nah, ini mungkin bisa kita kaitkannya nanti dari segi ke sana. Jadi ekonomi Pancasila ini sebagai bentuk tawaran kita untuk apa, memperbaiki sistem perekonomian di Indonesia itu sendiri. Jadi kayak nanti mungkin meningkatkan nilai kepuasan masyarakat terhadap apa namanya, peran pemerintah gitu dengan penerapan ekonomi Pancasila ini. Mungkin gitu. Kayak nanti bisa juga mungkin berangkat dari permasalahannya kan, kayak kemarin harga minyak itu kayaknya kalau bisa dikait-kaitkan juga, nanti mungkin ada titik temunya antara kemarin itu kan permainan pasar gitu. Nah, itu nanti seharusnya kalau misalnya menggunakan Pancasila akan bagaimana tuh? Seharusnya nggak ada. Ibaratnya kayak kemarin itu harga harga minyak ya atau gimana gitu. Nah, nanti mungkin bisa dikait-kaitkan juga. Terus oke, sip. Sebenarnya kalau kita cocokologi itu bisa masuk situ. Benar G20. Saya lihat memang G20 itu yang negara yang sudah ini ya, negara maju lah, negara yang berkembang. Yang memiliki Kemudian, dampak ekonomi iya, besar. besar. Nah, ini kan berbicara tentang ekonomi, makanya sangat cocok ketika ekonomi Pancasila ini mulai dikenalkan sebagai sebuah sistem ekonomi yang menjadi ciri khas dari Indonesia. Apalagi kita kan di pelaksanaan di Indonesia. Hanya saja begini, apa ya, istilahnya teman-teman, ini ada yang dari ekonomi tidak? Sepertinya tidak, Bapak. Saya dari pendidikan, Kayaknya Bapak semua, dari Pak. sastra. Iya ya, maksudnya kita berbicara tentang ekonomi yang tidak bersinggungan dengan bidang kepakaran kita. Gimana ya cara memasukkan topiknya itu agar KPAI-nya masuk atau pendidikannya masuk, tidak ekonomi. Mungkin bisa. Karena nanti masalahnya nanti jika apa ya istilahnya itu, kayak reviewernya itu ketemu orang ekonomi betulan gitu, kemudian melihat dari profil kita itu kebanyakan adalah dari PAI ataupun ya saya mungkin dari pendidikan, kayak tidak nyambung sesuai dengan bidang pakarannya masing-masing. Kita menyusun bisa, tapi background kita ini yang perlu kita pertimbangkan. Kalau masuk dari sebenarnya. boleh izin Bapak. Silakan. Kalau masuk dari pengalaman pribadi, kira-kira bisa di ini nggak sih Bapak, dimasukkan gitu nggak sih Bapak? Pengalaman pribadi saya.
Enggak, maksudnya Atau pengalaman mungkin pribadi Mbak kalian? Zulfa pernah berkecimpung dalam bidang koperasi, atau mungkin ada teman-teman lain yang pernah bersinggungan langsung dengan ya masalah Kalau ekonomi kalau ini. kalau masuk ke ekonominya itu harusnya kita sebagai pelakunya, baru kemudian kita apa namanya, dan yang menelitinya itu adalah orang lain. Maksudnya kalau memang kita mau meneliti, harusnya orang lain yang meneliti. Tidak bisa kita meneliti diri sendiri. Biasanya terlalu besar. Kalau misalnya Mbak Sda ini sebagai peneliti, kemudian dia meneliti dirinya sendiri tentang bagaimana pengalamannya itu terlalu bias kalau dalam sebuah penelitian. Kalau saya boleh berpendapat, Bapak, Bagaimana? kita ambil dari sisi pedagogiknya gimana? Lebih ini lagi Mbak, spesifik. Maksudnya gimana? Sebentar Pak, lagi rame. Kira-kira apa ya? Apa kita memasukkan ke pendidikan gitu ya? Yang ini Kalau kolaborasi. misalnya saya boleh berpendapat, Bapak, suara saya udah jelas, Pak? Sudah. Iya. Mungkin bisa diambil dari sudut pandang pedagogiknya. Jadi gimana kita mengajarkan konsep ekonomi Pancasila kepada peserta didik, kayak gitu. Oke. Ini ya. Nah, penerapannya di situ, di pendidikan. Mungkin melalui pembiasaan atau mungkin reward and punishment kayak gitu. Kalau nggak salah kan di koperasi itu kan ada kayak iuran, simpan pinjam kayak gitu kan. Kalau terlambat bagaimana? Itu kan termasuk ke dalam pedagogi, Pak. Oh, berarti ini aja. Misalnya kita fokusnya itu ke bentuk implementasi ekonomi Pancasila dan dunia pendidikan. Kalau seperti ini mungkin jadi tema besarnya ekonomi Pancasilanya muncul, tapi dunia pendidikannya juga karena tidak bisa kita fokus ke ekonomi secara utuh. Kalaupun ke ekonomi secara utuh itu bukan bagian dari ekspertis kita gitu, sehingga kita tetap memunculkan pendidikan. Nah di sini kita akan mengkaji tentang bagaimana sih bentuk penerapan ekonomi Pancasila dalam pendidikan. Nah, yang pertama tidak masalah kita bikin kajian histori yang seperti ini. Dua seperti ini kan sebagai pengantar awal nih, kajian histori dan kajian teoritisnya. Nah, ini kan kita tidak berbicara berdasarkan kepakaran. Artinya kalau kita mengkaji, ini kan kita tergantung sumbernya saja. Sumber yang kita pakai, dan siapapun bisa kalau dua hal ini. Tidak harus ekspor. Yang ekspor itu kan ketika dia menyampaikan bentuk ataupun indikator konstruk ini, dua yang terakhir ini memang harus orang ekonomi ini yang menyampaikan. Tapi kalau dua yang pertama ini saya kira itu bisa siapa saja. Kemudian yang di bagian ini baru kita masukkan bentuk apa ya, berimplementasi untuk bentuk implementasi penerapan ekonomi Pancasila koperasi di ya, yang di sini mungkin Cek. apa rancangan model pembelajaran berbasis ekonomi Pancasila.
yang kira-kira penerapannya atau bentuk penerapan ekonomi Pancasila dalam dunia pembelajaran? Bisa itu, Pak. Apa tadi? Rancangan ekonomi kan. model pembelajaran berbasis ekonomi Pancasila atau Ah, ya, ada yang punya ide penerapan atau intinya kalau yang pertama kedua itu kajian teoritis, yang ketiga itu lebih ke implementasi secara teoritis juga di dunia pendidikan. Yang keempat itu kita merancang sebuah model, entah model pembelajaran, intinya kita menggunakan model ekonomi Pancasila itu diterapkan di dunia pendidikan itu bekerja seperti apa. tapi kalau itu masuknya tetap ini ya, Pak. Pendidikan ekonomi ya, Pak. Ya sih. Kita masukkan di dunia pendidikan Islam. Jadi ya, Bapak maaf suaranya hilang, Pak. Putus-putus. kedengaran tidak? Ya, udah. Maaf, Bapak. Ya, ada suara musik. Oh, ya udah. Iya, iya, Pak. Udah kembali, Pak, suaranya. Dan tadi apa ya? Soalnya buka website tadi musik.
Putus-putus Pak suaranya jenengan. Inggih Pak, suaranya nggak nyampe sini. Mungkin lagi putar-putar, mungkin nanti nyampe. Lagi lampu merah. Kedengaran tidak sekarang? Sudah Pak. Tapi putus-putus Pak. Saya pakai headset. Headset ini sudah minta diganti. Kita lihat John. Ini setiap kedengaran tidak? Kedengeran Bapak? Kedengaran Bapak. Soalnya dari website ini ada suara musiknya. Sebentar ya. Saya malah keingat ini. Saya kemarin pernah bantu. Sebentar ya. Saya ingat pernah mengerjakan beberapa proyek riset yang ini, yang bidang mungkin ada beberapa judul yang menarik untuk kita bisa kembangkan.
Punten Bapak. Ya, iya Mbak, sebentar Mbak, sebentar. Gimana? Ada yang mau disampaikan? Saya sedang mencari ini dulu. Apa ya istilahnya, disertasi atau artikel yang berbicara tentang keagamaan. Mungkin bisa menambah ini kita. Konsepnya yang keagamaan itu mau dipasangkan kemana, Pak? Kita sesuaikan ininya. Hanya saja karena kita dari keagamaan, kayaknya kita perlu sesuaikan agamanya itu, maksudnya tetap betul. Nanti bisa kita sesuaikan dengan ekonomi Pancasilanya tadi, atau bisa jadi mungkin kita sesuaikan lagi yang lainnya. Jadi coba, maksudnya bisa jadi kita punya ide baru. Ini beberapa naskah disertasi ataupun riset yang pernah saya bantu. Kalau keagamaan yang itu perencanaan strategis. Yang pertama itu perencanaan strategi peningkatan kapasitas organisasi. Yang kedua adalah evaluasi program. Ketiga, kinerja guru madrasah aliyah. Kemudian kurikulum manajemen of Islamic School, education based on the typology, terus pengaruh spiritualitas Islam di tempat kerja. Ini masih terlalu ya, kita bisa masukkan ini perencanaan strategi peningkatan ekonomi Pancasila di dunia pendidikan. Atau kita bisa masuk ke sini, kurikulum manajemen Islamic education based on Pancasila ekonomi, seperti itu, atau bagaimana? Nanti penelitiannya ke kurikulum berarti ya? Iya, jadi bentuk penerapannya seperti apa? Bisa diterapkan di bentuk pembelajaran dan lain sebagainya. Tapi masih makin ini jauh. Ya paling ini bentuk di sininya kita bisa ganti implementasi ekonomi Pancasila bisa masuk di sini. Di sini tadi saja respon begitu ya. Iya, bisa. Saya boleh bertanya, Pak? Silakan. Ini untuk
Halo? Apa? Iya, maaf, Pak. Yang tadi itu tentang Islamic boarding school, Islamic boarding doang ya? Islamic boarding school, berarti itu sekolah berasrama ya, Pak? Ini Nanti kita kajiannya ini, bisa ganti. Nanti kan kurikulum manajemen Islamic school mungkin education Islamic school. Jadi or Islamic University? boleh Islamic University Education gitu. Iya, iya, iya. Islamic Berarti ini lebih ke edukasinya dihilangkan. Gimana? Nah, tergantung kalau mau lingkup ininya malah bagus sebenarnya di lingkup universitas atau di lingkup madrasah atau mungkin pesantren atau bagaimana. Tapi sebaiknya tetap kita masukkan yang Islamic school-nya. Islamic University. Tadi kayaknya Mbak Zulfa punya usulan deh, Pak. Oke, bahasa ini aja ya. Bagus dan tuh. Saya Enggak, Pak, tadi sedikit cari-cari gitu yang ada hubungannya antara koperasi dengan pendidikan atau ilmu agama. Koperasi syariah dan pendidikan, atau koperasi sebagai bentuk implementasi ekonomi Pancasila dalam perspektif Islam. Itu bisa nggak, Pak? apa Mbak tadi? Koperasi sebagai bentuk implementasi ekonomi Pancasila dalam perspektif Islam. Mungkin bisa mengisi yang bagian ini, yang kedua ini, saya kira. Kalau yang ini kan bentuk, ini terlalu kecil cakupannya. Ini langsung kita sampaikan bahwa koperasi itu adalah bentuk penerapan ekonomi Pancasila. Nah, kita sudah sepakat dan literatur banyak menyatakan bahwa koperasi itu adalah bentuk penerapan ekonomi Pancasila. Tapi bagaimana perspektif Islamnya? Mungkin lebih cocok di poin ketiga ini. Kalau yang poin keempat ini mungkin lebih fokusnya penerapannya di dunia pendidikan. Jika seperti itu, apa kalian sanggup menyusun? Kalau saya nomor 3 sanggup, Pak. Kalau kurikulum manajemen berarti kayak kesannya kita bikin kurikulum gitu ya, Pak ya? Lebih ke desain sih. Desain kurikulumnya. Ya. Lebih kepada ini. Kalau kurikulumnya terasa terlalu ini, ya mungkin kita ini saja lebih ke spesifik pembelajaran saja. Nah, kayaknya gitu lebih di apa namanya, di mata teman-teman mungkin agak lebih ringan, Bapak. Itu kalau misalnya kurikulum manajemen, kayaknya nanti lebih masuk ke ranah bagian MPI. iya MPI gitu. Kalau kurikulum aja mungkin ke PAI-nya sih. Desain pembelajaran.
terkait pembelajaran, terus bagaimana itu kalau kurikulum kurikulum itu kan berarti yang menyangkut bagaimana mulai dari materi, metode, pendekatan sampai evaluasinya kan Pak. Berarti ini kita fokuskan desain pembelajaran saja ya. Iya. Pembelajaran Ekonomi Pancasila atau kalau desain pembelajaran itu berbasis ekonomi Pancasila agak rancu bahasanya. Kalau desain pembelajaran ekonomi Pancasila itu harus menjadi penerapan pembelajaran di harus istilahnya ada pelajaran, maksudnya kayak desain pembelajaran fisika, desain pembelajaran ini ada mata pelajarannya. kalau misalnya sebagai ekskul gitu termasuk nggak Pak? Kalau ekskul itu mungkin ini ya, desain apa ekskul. Disampaikan aja kira-kira. Intinya kalau ekonomi Pancasila itu, saya kira karena kan bukan materi pembelajaran ya. Jadi bagaimana caranya agar integrasi antara ekonomi Pancasila ini dalam pembelajaran, tapi pembelajarannya itu yang spesifik, yang seperti apa, gitu. Bagaimana cara mengintegrasikannya, misalnya antara integrasi keilmuan dan agama gitu dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran di samping kita sampaikan teorinya, juga kita menghubungkan korelasinya dengan agama. Oke, misalnya seperti itu. Nah, kita pengen mengintegrasikan yang seperti itu dalam pembelajaran. Jadi bahasanya itu kira-kira bagaimana ya? Wow, idenya bagus sih Pak. Bapak, ini berarti kita harus menemukan kasus yang mempunyai konsep seperti ini atau kita cuma membuat konsepnya Pak? Kita membuat konsepnya saja. Jadi sama kayak dalam dunia pelajaran itu kan sinergisitas antara di agama kan sering itu ilmu dan sains dan agama, sains dan bahasanya itu sains dan agama ya, religiusitas sains dan agama itu kan sering dianggap sebagai sebuah kutub yang berbeda. Nah, kemudian integrasi dengan agama itu bagaimana caranya agar dalam pembelajaran sains tidak hanya sains yang dimunculkan, tapi relevansinya dengan keagamaan itu seperti apa. Nah, begitupun desain ini kita ingin menciptakan relasi antara ilmu pengetahuan ataupun apa yang disampaikan di topik ataupun keilmuan tertentu, kemudian dikaitkan dengan ekonomi Pancasila, penerapan ekonomi Pancasila. Saya kira bisa dalam pembelajaran ataupun dalam bentuk ininya, dalam bentuk tadi seperti tadi ekskul tadi atau kegiatan-kegiatan di luar, yang penting masih di sekolah, mungkin bisa tata kelolanya mungkin atau seperti apa. Itu lebih ke manajemen lagi ya jadinya. Iya, coba teman-teman ada tanggapan? Masih belum ada ide Pak. Atau ini dulu aja, kira kita tentang kajian teori ekonomi Pancasila. Deadline kita kapan nih? Juni Pak. Kalau di ini satu yang ini kita silangkan dulu. Satu ini kita katakan masih mencari nih. Coba disusun dulu yang 3 ini. 3 dan 3 ini saya kira sepakat ya.
Sepakat, Pak. Sepakat, Nah, Pak. mungkin kita susun dulu mungkin yang satu orang bisa membackup di topik yang mana saja, mungkin ini bisa. Zulfa ketiga aja, Pak. Yang pertama ini siapa nih? Jadi story. Aku boleh, Pak. Yang teoritis. Mas Dima. Nah, Ya, Bapak, boleh. Akhirnya saya tumbal. yang Oh ya, dua Bapak, ini sinyal saya agak hilang-hilangan. oke. Ini dua Sri Kandi ya. Aduh, Sri Kandi. Aku bukan Sri Kandang. Nah, kita ini dulu coba cari dulu ininya. Jadi fokus yang Mas Ari itu kan di historinya, kemudian fokus Mas Dima nanti di teoritiknya. Nah, kemudian kita lihat contoh template-nya. Template. Ini ya. Ini. Oke. Lihat fokusnya di sini. Apa yang unik? Ya. Data yang mendukung analisis. Nah, kalian coba ini ya, cari untuk ini. Jadi kalian usahakan dapat informasi tentang ini. Jadi apa yang membuat fenomena itu unik? Ya, kaitkan ini, jangan lupa kaitkan dengan G20 karena sesuai topik ya. Yang kedua post pandemic. Nah, bisa jadi ekonomi Pancasila ini adalah sesuatu yang bagus diterapkan di masa post pandemic ini. Nah, alasannya coba kita bisa data support, ini referensi dan lain sebagainya. Ini referensi ya. Kemudian pertanyaan penelitiannya. Nah, kalau pertanyaan penelitiannya ini bagaimana, lebih kepada cari sejarah Pancasila. Metodenya. Nah, metodenya ini nanti kan bisa kalian gunakan kajian teori. Ya. Kajian literatur. Nah, literaturnya itu perlu dijelaskan. Literaturnya itu dari mana saja. Nanti bisa menggunakan keyword nanti diurutkan tahun, mungkin di Google. Itu kan kita tinggal menggunakan ini saja. Ini perlu disebutkan. Literatur itu Google tools. Ini carinya di mana saja, misalnya di Google biasa atau di Scholar atau di Wikipedia atau seperti apa. Kemudian keyword yang digunakan apa? Apakah ekonomi Pancasila atau bahasa Inggrisnya ekonomi Pancasila itu apa? Pancasila
ekonomik atau apa, nah itu dijadikan sebagai keyword. Nah, keywordnya juga perlu disebutkan. Setelah itu kriteria apa ya? Kriteria exclude dan include. Kriteria yang dimasukkan. Jadi referensi yang dimasukkan itu apa saja? Misalnya dari artikel kah, dari berita kah, dari apa namanya, apa ya istilahnya itu? Saya lupa. Saya alat dan lain sebagainya itu dianggap sebagai bahasa Inggrisnya abu-abu itu apa, Mbak? Mas? Oke. Gray. Oh Kalau iya, itu gray ini apa namanya itu, gray literatur abu-abu. Gray literatur itu maksudnya dia agak apa ya, agak samar-samar apakah bisa dianggap sebagai literatur atau tidak. Seperti misalnya naskah artikel yang tidak dipublish itu hanya jadi pajangan saja, atau misalnya hasil riset yang tidak dipublish itu maksudnya di literatur. Nah, itu maksud kriteria exclude atau include. Misalnya yang exclude yang dikeluarkan, misalnya berita dari sumber yang bukan sumber terpercaya. Misalnya kalau yang terpercaya itu kan Kompas, kalau yang tidak terpercaya itu misalnya sumber yang domainnya bukan .com atau .co.id, kan ada tuh yang blogspot. Nah, blogspot itu dikeluarkan. Jadi kalau bukan lembaga resmi pemerintah dikeluarkan, kalau misalnya ini website pribadi dikeluarkan gitu. Tapi kalau misalnya yang dari website pemerintah itu termasuk dalam bagian yang dibilang ikutnya. Lebih seperti inilah. Jadi walaupun dia kajian literatur, tetap kita masukkan metodenya. Metodenya ini tujuannya adalah agar ketika orang lain mencari ataupun menelaah hal yang sama dengan cara yang sama, dengan source keyword yang sama, hasilnya juga tetap sama. Karena kan yang namanya penelitian, karena kita kan ini tidak menyusun makalah ya, yang kita susun itu adalah hasil penelitian, dan penelitian itu pasti ada metodenya. Kemudian research finding ini jawaban dari research question ini. Nah, bagaimana sejarahnya? Jadi kita sampaikan bahwa sejarahnya itu dimulai dari tahun 1965 yang kemudian dimunculkan pada tahun sekian, dijelaskan definisinya pada tahun sekian, kemudian mulai digaungkan pada tahun masanya eranya mungkin Presiden Megawati atau seperti apa nanti di bagian depan ini. Konklusi ini ya mungkin kita kaitkan dengan G20 dan post-pandemic. Begitupun untuk jadi kalau yang bagian ini lebih ke waktu, kalau yang ini lebih ke teorinya. Jadi di sini pas research finding ada kajian ataupun tabel, orientasinya tabel yang berisi tentang waktu, kemudian bentuk pernyataan, kemudian sumber pernyataan itu dari mana. Ya utamanya itu waktu. Jadi nanti dibuat berurut. Misalnya tahun 2005 misalnya siapa yang mengeluarkan pernyataan tentang apa namanya itu ekonomi Pancasila. Tapi kalau yang definisi ekonomi ini, yang ekonomi Pancasila ini fokus dia lebih kepada yang menyatakan, orang yang menyatakan. Secara teori, metodenya sama, cara pencariannya juga sama. Nah, kemudian ini koperasi sebagai bentuk penerapan ekonomi Pancasila dalam perspektif Islam. Saya kira ini juga sama, metodenya pun bisa berupa kajian literatur, tapi di research finding-nya ini coba kalian kemukakan bagaimana caranya ataupun istilahnya kalau dalam gambar itu, kalau dalam gambar ini ya ada hubungan gitu, ada hubungan ataupun ada bagian bersama antara ekonomi Pancasila itu dan Islam. Nah, ada nggak benang merah penghubung antara dua bagian ini? Ekonomi Pancasila itu bagaimana sih dalam Islam? Apakah
bukan haram halal ya. Ini bagaimana gitu tinjauannya? Bisa dilakukan kajian-kajian dan lain sebagainya. Saya kira itu sih untuk sementara, jadi lebih fokus kepada kalian membuat narasi saja. Jadi ini kan kita tidak membuat dalam naskah laporan penelitiannya, laporan ataupun artikelnya nanti akan, yang penting kita bikin dulu sesuai dengan standar abstrak. Salah juga tidak masalah, yang penting dalam tanda kutip kita menghasilkan sesuatu yang menarik dalam pembahasannya itu. Nanti kan bisa kita perbaiki lagi pada saat kalaupun diterima. Begitu ya saya kira. Ini kan yang penting ada ini 400 kata. Nah, 400 kata itu lumayan banyak lah saya kira. Ini Kok ada Dokter Sulfa ya, Pak? oh iya, ini Dokter Sulfa itu ya. Wah, udah didoain berarti, Pak. Iya, Pak. Dan langsung jadi dokter aja. saya kira seperti itu saja ya. Boleh, Bapak. Bapak, saya tertarik sebenarnya nomor 4 itu sebenarnya menyusun indikator apa itu ekonomi Pancasila ya? Nomor 4 indikator. Iya sih, menyusun indikator ekonomi Pancasila. Tapi yang itu kenapa saya agak ini, karena ini lebih ke orang-orang ekonominya sih. Oh. Jadi Lebih ke orang-orang ekonomi. ya kita sebagai orang PAI dan pendidikan, apakah sesuai dengan bidang kita ketika kita merumuskan indikator? Karena indikator itu kan sama sebenarnya turunan dari teorinya. Kalaupun kita melakukan review terkait dengan indikatornya, sebaiknya itu digabung dengan yang kajian teoritiknya yang di atas tadi. Yang punya Dina. Yang punya Mas Dima. Iya. Itu kalau kita nyusun terus validitasnya kita tanya ke pakar ekonomi bisa enggak? Kalau untuk itu agak susah juga sih. Base kita juga. Karena kan yang itu kan nanti lahirnya adalah teori. Lahirkan istilahnya ada pernyataan inilah kaitan dengan teori lah. Tapi kalaupun kita memaksakan itu agak susah juga kita. Kecuali kalau kita masukkan sesuai dengan bidang kita. Iya ya. Makanya tadi dilemparnya ke ini ya Pak ya, ke kurikulum gitu ya. Makanya tadi lupa. Karena bagaimanapun basic keilmuan itu akan mempengaruhi. Kalau kita tiba-tiba ngomongin tentang sesuatu yang bukan keadaan kita, nanti akan dilakukan verifikasi. Itu kalau misalnya nanti ke kurikulum, kajiannya lebih ke kajian lapangan ya Pak? Kita bisa membuat desainnya saja. Oh, desainnya aja. Ya, bentuk penerapannya. Kemudian nanti kita bisa menyampaikan alternatif penerapannya dalam bentuk apa. Nanti kita bisa ceritakan secara teoritis. Misalnya, dalam misalnya diterapkan di TK nih, kita menerapkan ekonomi Pancasila di TK. Di TK kurikulumnya seperti apa? Mungkin kurikulumnya itu salah satu yang bisa dilakukan adalah kebiasaan menabung di koperasi di TKA, misalnya seperti itu. Jadi mungkin kita bisa merancang bahwa sekolah ataupun taman kanak-kanak bisa mengadakan kegiatan atau menabung di koperasi mikir. Siswanya harus menabung setiap bulan atau setiap minggu. Setelah itu per 6 bulan nanti dicairkan hasilnya bukan. Nah itu kan bagian dari implementasi. Atau mungkin di koperasi itu mungkin bisa simpan pinjam mungkin atau apa gitu di koperasi. Jadi penerapannya bentuknya seperti apa? Nah, jangan-jangan kita sudah menyampaikan secara teoritik, padahal sebenarnya di lapangan itu sudah dilakukan.
Nah, itu yang perlu kita kaji juga kalau kita membuat konseptual tadi. Jadi kita mendesain kenapa? Oh ya, ini sempat saya ini juga nih. Kenapa kita harus panel, Pak? Apa yang diajak ke Bali itu cuma yang sistem panel, bukan yang global, yang Gimana Pak? Suaranya putus-putus. Kenapa kita mencoba yang panel ya? Maksudnya kan ada dua tuh ICC itu, ada yang individu Oh sama iya. Ada yang selected panel sama ada yang open panel gitu ya Pak? Kalau kalian sendiri-sendiri nggak apa-apa. iya, kalian pernah mendengar bibliometrik tidak? Belum. Bibliometrik. Nah, ini kan kita mau ketemu lagi nih. Iya, jam Jadi, 8. nanti saya coba ceritakan dulu tentang bibliometriknya. Nanti kita bisa ada ini, bisa diskusikan lagi. Oke. Gitu ya. Kita tutup dulu, kita pindah ke sebelah. Sudah 19. Oke, Iya. Bapak. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Terima kasih. Oke, sampai bertemu di sebelah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak buat waktu Ya. sama kesempatannya. Terima kasih Bapak. Oke. Punten. Ini Mas Dima gimana? Nanti aja ya. Ini soalnya mau dipakai dulu Zoom-nya. Iya, Oh iya. iya. Iya, di Nah, aja dulu. Makasih. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.